Membaca kisah ular secara kritis. Kisah ular perlu dibaca dalam kerangka sastra dan budaya Jawa, bukan semata-mata sebagai laporan faktual. Dalam tradisi sastra Jawa, khususnya babat kematian tokoh-tokoh penting, hampir selalu diberi bingkai simbolis. Beberapa poin kritis yang perlu dicermati. Pertama, tidak ada catatan arsip Foch atau sumber Eropa kontemporer yang menyebut nama Raden Ronggo secara spesifik. Ini wajar, mengingat posisinya bukan sebagai pewaris takhta. Ia bukan dalam jalur suksesi utama Mataram. Kedua, motif tokoh sakti yang dikalahkan oleh makhluk berbisa adalah topos sastra yang umum dalam tradisi Jawa dan Melayu. Sebuah cara naratif untuk menjelaskan kematian seseorang yang secara fisik seharusnya tidak terkalahkan oleh manusia biasa. Ini memberikan penjelasan masuk akal dalam kerangka kosmologi Jawa. Ketiga, dari sudut pandang medis historis, kematian akibat gigitan ular berbisa adalah hal yang sangat mungkin terjadi di Jawa abad ke-16 dan ke-17. Ular-ular berbisa seperti kobra dan welang, bungarus, fasciatus, banyak terdapat di kawasan pertanian dan ladang sekitar Bantul dan Mataram. Tanpa penanganan medis modern, gigitan ular kobra bisa mematikan dalam hitungan jam. Jika Raden Ronggo memang terlibat dalam suatu operasi, penangkapan, atau pembunuhan ular berbahaya, mungkin untuk membuktikan kesaktiannya, kematian akibat gigitan ular adalah skenario yang sangat realistis. Dengan kata lain, kisah ular bukan semata-mata dongeng. Ular yang dimaksud kemungkinan besar adalah ular sungguhan, bukan naga mitologis. Yang ditambahkan oleh tradisi lisan adalah lapisan pemaknaan, bahwa ular itu dikirim Ratu Kidul, bahwa ia adalah siluman, dan bahwa kematian Raden Ronggo adalah konsekuensi dari hidupnya yang penuh lalim. Makna simbolis, hukuman kosmis. Dalam sistem nilai Jawa, kematian Raden Ronggo dalam kisah ini berfungsi sebagai hukuman kosmis. Sebuah keadilan ilahi yang turun bukan melalui tangan manusia, melainkan melalui saluran gaib. Ini adalah motif yang berulang dalam banyak kisah kerajaan Jawa. Pemimpin atau pangeran yang lalim tidak dihukum secara langsung oleh manusia yang bisa menimbulkan konflik dan darah, melainkan diselesaikan oleh kekuatan alam atau gaib. Pola ini sekaligus melindungi citra Panembahan Senopati sebagai ayah yang arif. Ia tidak membunuh putranya sendiri, namun ia pun tidak membiarkan kezaliman terus berlangsung. Dalam narasi ini, alam sendiri yang bertindak. 4 makam, bukti keberadaan yang tak terbantahkan. Satu hal yang tidak bisa diperdebatkan adalah bahwa Raden Ronggo adalah tokoh historis nyata, bukan sekadar tokoh dongeng. Keberadaannya dikonfirmasi oleh makamnya yang masih bisa dikunjungi. Berdasarkan data dari Cagar Budaya Provinsi DIY Jogja Cagar, jogjaprof.go.id, makam Nitikan berlokasi di Dusun Nitikan, Sorosutan, Umbul Harjo, Yogyakarta. Berada di belakang Masjid Sultonain Nitikan. Di kompleks ini dimakamkan antara lain Raden Ronggo putra Panembahan Senopati, Kanjeng Ratu Pakubuwono I, dan Pangeran Besar Sultan Syarif Sayyid Abdul Rahman, serta kerabat keraton Mataram Islam lainnya. Peneliti Kifari Yuristiadi dari Universitas Gajah Mada juga mencatat keberadaan makam ini dalam karya akademisnya yang didasarkan pada wawancara dengan Wajid Heryono, 49 tahun, dinitikan pada 31 Januari tahun 2011. Konfirmasi dari 2 sumber, data pemerintah dan penelitian akademik, memberikan landasan kuat bahwa Raden Ronggo adalah figur historis nyata. Selain dinitikan, ada juga keterangan bahwa jenazahnya dimakamkan di Kota Gede. Perbedaan versi lokasi makam ini sendiri menjadi bagian dari misteri yang menyelimuti sosok sang pangeran, dan mungkin mencerminkan adanya lebih dari satu tokoh yang pernah menyandang nama atau gelar yang mirip. Kesimpulan, memahami Raden Ronggo secara utuh. Kisah Raden Ronggo adalah cermin sempurna dari bagaimana sejarah Jawa bekerja. Fakta dan mitos berjalinan begitu erat sehingga memisahkannya secara mutlak hampir mustahil, dan mungkin juga tidak perlu, karena keduanya sama-sama mengandung kebenaran dalam levelnya masing-masing. Yang bisa disimpulkan secara valid adalah sebagai berikut. Raden Ronggo adalah putra atau cucu Panembahan Senopati, Raja pertama Mataram Islam.
Ia adalah tokoh historis nyata, dikonfirmasi oleh keberadaan makamnya di Nitikan, Yogyakarta. Ia memiliki reputasi sebagai pemuda yang sakti, namun bertemperamen buruk dan sering menganiaya rakyat. Tanggal kematiannya tidak tercatat dengan pasti, dan tidak ada sumber primer yang menyebutkan penyebab kematiannya secara definitif. Kisah kematian akibat gigitan ular berasal dari tradisi lisan dan catatan babat, valid sebagai tradisi budaya, namun perlu dibaca sebagai narasi simbolis, bukan laporan faktual semata. Kematian akibat gigitan ular berbisa adalah skenario yang sangat mungkin secara historis, mengingat konteks geografis dan ekologis Mataram abad ke-16 dan 17. Raden Ronggo bukan tokoh dongeng, ia adalah manusia nyata yang hidupnya singkat, kontroversial, dan penuh paradoks. Seseorang yang mewarisi kesaktian luar biasa namun gagal mewarisi kebijaksanaan. Dan mungkin itulah yang membuat kisahnya tetap hidup selama berabad-abad. Ia adalah cermin yang memantulkan pertanyaan abadi tentang hubungan antara kekuatan dan tanggung jawab, antara kesaktian dan kemanusiaan, catatan kaki dan sumber, Hari Jedegraf dan tinggi, Hari Pige, Kerajaan Islam pertama di Jawa, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2001, Hailcam 159-178, ditambah MC, A History of Modern Indonesia since C1200, Stanford University Press, 2008, Hailcam 44-47, Givari, Yuristiadi, Nitikan, Makam Raden Rangga, dan Abdi Dalam, Pametakan, sebuah histori kampung di Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, makalah akademik, dikutip juga oleh Detik Jogja, 9 Desember tahun 2023, Cagar Budaya Provinsi DIY, Makam Nitikan, Sujipto Abimanyu, Kitab Terlengkap Sejarah Mataram, dikutip oleh Detik Jogja, kisah Raden Rangga Putra Panembahan Senopati yang Sakti Mandraguna, 9 Desember tahun 2023, Budaya Indonesia, Legenda Raden Jengga, Tradisi Lisan Warga Kota Gede, Hari Jedegraf dan tinggi, Hari Pige, Kerajaan Islam pertama di Jawa Terjet, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2001, konteks pemberontakan, Adipati Pragola dari Pati tahun 1600 M, dikisahkan pula dalam Wikipedia Indonesia, Senapati dari Mataram, Ular Besar dan Misteri, Kematian Raden Rangga, Putra Panembahan Senopati, keterangan KRMT Lebar, Nuki Mahendra Tanagoro, Pemerhati Sejarah Solo, Danu Priyo Prabowo, Antologi Cerita Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, dikutip oleh Detik Jogja, 9 Desember tahun 2023, Sanskerta Online, Raden Ronggo Mataram, Si Tengil Sakti, yang mati muda, Cagar Budaya Provinsi DIY, Makam Nitikan, Givari, Yuristiadi. Wawancara dengan Wajid Heryono, 49 tahun, di Nitikan, 31 Januari tahun 2011, dikutip dalam Terima Kasih.